Halo semuanya, selamat datang di tutorial ini. Eh, di video ini dan beberapa video selanjutnya aku akan bahas tentang image processing menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan ini bakalan jadi tutorial yang project based, artinya setelah mempelajari beberapa hal dasar mengenai image processing, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengimplementasikannya di project-project tertentu. Beberapa project yang akan dibahas pada series ini adalah salah satunya mungkin object detection, color space filtering, lane line detection atau deteksian garis jalan, dan mungkin kita akan pakai beberapa hard cascade yang udah jadi, gimana caranya untuk mendeteksi objek-objek tertentu dan lain sebagainya. Prerequisite dari tutorial ini sebenarnya nggak banyak, yang penting kamu udah bisa pakai Python dasarnya. Kalau misalnya udah bisa pakai dasarnya, aku rasa sih nggak ada masalah dalam mengikuti tutorial ini. Oke, langsung aja mungkin biar nggak panjang lebar. Oh ya, sebelumnya ini akan jadi seperti judulnya, Practical Image Processing, karena practical. Jadi alasannya kenapa ada practical atau cuma penerapannya doang? Karena satu, aku ngerasa aku lebih gampang untuk ngerti image processing ketika digunain langsung. Aku ngerasa image processing itu yang penting kamu tahu apa namanya atau jenisnya dan apa parameter-parameter yang digunakan untuk fungsi tersebut dan apa efeknya dari itu. Makanya lebih gampang menurutku belajar image processing itu dengan praktisnya langsung. Makanya bikin praktikal itu alasan pertama. Yang kedua, karena aku juga nggak ngerti sebenarnya rumus-rumusnya kayak gimana. But anyway, langsung aja ke tutorialnya. Ya, jadi, wow gila banget ya pakai PowerPoint. Um, Langsung aja, karena pakai Python, jadi tentu saja harus download dulu Python buat yang nggak punya. Untuk download Python kalian bisa ke buka browser kalian, apapun itu, Chrome atau apapun. Lalu pergi ke python.org/downloads. Lalu kalian bisa download Pythonnya. Ini kalau misalnya kalian mau download yang paling terbaru, ada Python 382 pada saat ini direkam. Yang paling baru tuh 3.8.2. Kalau punyaku sekarang yang aku punya tuh 3.7.3 yang ini. Tapi as far as I'm concerned, kalau nggak, sejauh yang aku tahu sih nggak ada banyak perbedaan antara 3.7 sama 3.8, at least dalam konteks tutorial yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya kalian mau download yang paling baru, silahkan, biar yang paling terbaru aja mungkin silahkan. Kalau misalnya mau yang sama kayak aku sekarang lagi pakai 3.7.3. Pah, ya. Oke, pertama download itu dulu. Silahkan download Python-nya. Kalau misalnya pakai yang ini, ya tinggal chat aja download. Sesuaikan dengan ini. Kalau nggak salah, download yang ini tuh udah bisa deteksi mesin OS yang dipakai di komputer yang kamu pakai. Jadi kalau pakai Windows ya udah versi Windows. Kalau buat macOS ya buat macOS. Download aja. Habis download, install seperti biasa. Tinggal defaultnya aja, nggak masalah, jangan rubah apa-apa. Setelah itu, kalau misalnya kamu mau nulis codingnya itu di text editor defaultnya yang dikasih sama Python, namanya idle, kalian bisa buka start menu, terus tulis aja idle, bisa di sini, ya di sini, lalu new file, tulis coding kalian di sini, lalu save, simpen, nanti .py, selesai. Lalu tinggal run-nya pakai FNF5. Tapi menurutku text editor default Python tuh boring banget ya, karena kelihatannya jelek, kurang menarik. Makanya aku pakai text editor lain. Yang suka aku pakai adalah Sublime Text Editor. Kalau misalnya kalian mau ikut kayak aku, silahkan pergi ke sublimetext.com/tree, lalu download sesuai kebutuhannya. Kalau yang macOS yang pencet yang ini, kalau Windows 32 yang ini, Windows 64 yang ini, yang pakai Linux yang ini. Oke, setelah di download,
Oh ya, setelah di-download, ada beberapa hal yang harus kalian install juga, yaitu library-nya. Library 3 ini bisa dibilang library paling populer dalam konteks image processing, karena banyak banget fungsionalitasnya untuk manipulasi data citra digital, manipulasi gambar, foto. Yaitu seperti yang terlihat di PowerPoint yang sangat profesional ini dan cuma satu slide. OpenCV, Matplotlib, dan NumPy. OpenCV itu biasa banyak operasi yang bisa digunakan, berbagai macam filter, berbagai macam teknik penggambaran atau manipulasi citra digitalnya dan sebagainya. Matplotlib itu adalah aku sih biasanya mostly pakai buat ngeplot data dan ngeliatin di grafik, jadi lebih ada buat plotting gambar data atau apapun lah itu. Dan NumPy ini tuh cuman untuk manipulasi array, karena OpenCV dan Matplotlib itu memperlakukan data pixel itu sebagai array, jadi kita juga butuh NumPy. Oke, untuk install ketiga library tersebut, kalian bisa buka aja. Wow, apa ini? Kalian langsung aja buka CMD atau command prompt, atau buat yang pakai macOS buka terminal. Lalu bisa kalian ketik pip install apa dulu, OpenCV Python. Begitu aja, tunggu. Kalau aku, karena aku udah install sebelumnya untuk mempercepat aja, jadi di sini tulisannya requirement already satisfied. Aku udah download dan install OpenCV Python, dan secara otomatis NumPy juga karena salah satu requirements-nya, jadi udah otomatis ke download dan ke install juga. Setelah itu kalian juga bisa tik pip install Matplotlib. Kecilan nggak sih, kan? Matplotlib sama aku juga udah install. Kalau misalkan kalian masih download dan install, pause aja dulu videonya lalu baru lanjut. Dan setelah itu udah sih sebenarnya untuk dependensinya itu aja, 3 aja cukup sepertinya. Untuk sebelum mulai kita bisa video lagi. Bisa buka di desktopnya aja. Aku bikin folder satu namanya img_proc_tut. Terus untuk Sublime yang juga tadi kalian harus download pas lagi di awal, langsung aja install seperti biasa, seperti aplikasi pada umumnya. Lalu kalian bisa, kalau misalnya belum kebuka foldernya, file, open folder, arahin ke desktop. Ini folder aku, save folder, lalu kebuka. Ini sama aja kayak yang tadi. Lalu untuk save-nya tinggal Ctrl S aja. Lalu misalnya kalian cari ke desktop, ini misalnya image processing 1.py. Kalau misalnya gitu, kalian juga bisa untuk membuktikan bahwa library-nya udah diinstal semua, kalian bisa lakukan import CV2. CV2 tuh nama callingannya buat OpenCV. Bisa juga import NumPy SNP. Ini udah biasa banget ya, NumPy itu sering kayak shorthand-nya atau kayak singkatan untuk dipanggilnya tuh NP ketika di programming. Ini udah biasa banget. Lalu import matplotlib.pyplot as plt, sama plt juga jadi panggilan atau shortcut manggil dari matplotlib dan pyplot. Kalau misalnya itu pencet Ctrl B, tunggu. Kalau misalnya ada tulisan finished, artinya nggak ada error apa-apa, udah selesai. Oke, mungkin untuk tutorial pertama itu aja, cukup di daerah pengenalan dan apa yang akan kita kerjain ke selanjutnya. Cukup banyak sebenarnya tutorial atau project yang akan dikerjakan setelah kita belajar beberapa hal yang dasar. Aku juga masih belum tentu banget apa aja itu, tapi aku udah punya beberapa in mind, dan beberapa project udah di save dan udah siap untuk diajarkan. Tapi kalau misalnya kalian punya suggestion apa yang pengen kalian pelajari dalam konteks image processing,
Aku sebenarnya lumayan kepikiran bikin semacam filter Instagram. Itu juga sama, bisa dibikin di OpenCV dan lain sebagainya dengan cara ekstraksi fitur wajah, lalu menerapkan sebuah gambar lalu difixkan di uh, fitur wajah tersebut dan sebagainya. Tapi apapun itu bisa kalian taruh aja di komen bawah apapun. Kalau misalnya komentar ada masukan apapun, silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau misalnya nggak ada, sampai ketemu di video selanjutnya di mana kita akan belajar tentang gimana caranya baca, menulis, menyimpan gambar dan lain sebagainya. Itu aja paling untuk tutorial kali ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa.